boleh sembarang ngomong tanpa bukti. Jadi saya coba, bulan 9 kemarin saya coba. Dan saya pakai pola tidak seperti yang di internet. Siapa tahu ada yang bisa buka internet. Pola saya lain. Karena saya memang punya pengalaman di Malaysia. Dari mulai biji sampai disabit, itu saya punya pengalaman. Jadi kalau tentang kelapa sawit, sedikit sulit orang mau menipu saya. Jadi saya pakai pola saya sendiri. Ada di internet itu pakai dalam satu box itu 50 pokok. Tapi saya pakai 100 pokok. Ada juga satu box itu saya coba 50 pokok. Saya bandingkan. Dan yang selebihnya saya pakai 100 pokok. Alhamdulillah saya lihat hasilnya lebih kurang sama. Sama. Saya pakai gali dulu 1 meter dari pokok saya gali. Jadi saya pakai dalam satu box itu 100 pokok. Caranya satu box itu dicampur dengan air 1 liter. Kemudian nanti pom besarnya bagaimanapun Bapak pakai itu silahkan. Yang jelas tetap 100 cc dipakai supaya nanti cukup 10 kali. 10 kali kan 1 liter. 15 liter ataupun 20 liter tetap juga 10 pokok. Jadi saya punya pom ada yang 1 20 liter, tapi saya tidak peduli itu. Yang saya taruh yang jelas satu pom 100 cc dan harus 10 pokok. Kalau nanti sudah sampai 10 pokok air saya belum habis, saya ulang lagi kembali. Yang jelas satu gendongan 10 pokok. Jadi dalam 1 liter 10 gendongan. Jadinya 100 pokok. Alhamdulillah dari hasilnya, karena dua peta kebun saya, yang di sini saya tidak pakai, yang di sebelah kanan saya pakai, jauh berbeda. Ini. Nah, setelah dicampur air 1 liter, digaruk, dibantu, dikasih diam dulu. Semakin lama semakin baik. Itu baru masuk di pom. Setelah kita mau aplikasikan di kebun, kita goncang itu air 1 liter baru 100 cc satu pom. Tapi saya kalau mau pom buka nozzle-nya. Karena ketika tidak dibuka nozzle-nya sumbat. Nah, jadi kita agak-agak. Kita kan agak-agak itu. Pokoknya satu gendong ini harus 10 pokok. Nah, cara semprotnya 1 meter dari pokok. Saya lubang. Jadi kalau lubangnya terserah. Kalau pola saya memang saya kasih cantik. Karena setiap saya aplikasikan itu terus. Jadi saya punya lubang sudah dari bulan 9 sampai sekarang masih bagus. Karena memang saya kasih cantik lubangnya. Tapi kalaupun tidak mau kasih cantik, satu itu bujak saja begini boleh. Yang penting airnya masuk di dalam tanah. Bukan 1 liter, yang di pom itu. Ini dengar dulu. Satu gendong 100 cc. Satu pom 10 pokok. Jadi agak-agak lah taruh berapa? Dalam satu pokok itu berapa lubang dikasih? Saya ada 4 lubang. Penuh kah atau tidak? Agak-agak saja bagaimana caranya satu pom itu boleh 10 pokok. Satu gendongan. Dalam satu pom itu dia agak-agak saja. Contohnya, kalau saya kan saya agak-agak saya ukur dulu. Di ada memang saya punya sukatan. Semprot berapa lama satu ini? Oh, berarti segini. Saya agak-agak lah ini. Kan saya pakai 4 lubang. Jadi kalau saya nanti sampai 10 pokok, saya punya air masih ada, saya kembali taruh tas sedikit-sedikit. Janji satu pom itu 10 pokok. Karena dia punya aturan dalam 100 cc 10 pokok. Ini yang saya aplikasikan. Kemudian dalam jangka 15 hari kita semprot lagi. 15 hari kita semprot lagi. Ini dari cara pemakaiannya. Nah, kalau dari segi manfaatnya saya lihat ini cukup bagus karena buahnya ini pernah tombak sama kelapa kuning. Banyak yang dia tidak bisa angkat. Kalau kelapanya. Dari segi banyaknya pun luar biasa. Cuma memang saya lihat kita jangan salah. Kadang-kadang ada orang baru 1 minggu semprot sudah mau lihat buahnya. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Coba ini 3 bulan baru dia punya buah. Karena saya aplikasikan kemarin bulan 9, tapi hasilnya saya dapat dari bulan 12 mulai sampai sekarang masih. Tapi sudah mulai menurun, agak turun. Karena kenapa? Seharusnya ini saya semprot di bulan 9, harusnya tadi kemarin ini bulan 2 saya semprot lagi. Tapi saya tidak semprot lagi karena kebetulan ya begini kurang jadi nggak beli. Seharusnya nih. Kalau pakai ini 1 tahun kira-kira berapa kali? Sebenarnya sama juga. Kalau kita mau maksimal, memang kalau pupuk biasa kan 3 kali setahun itu maksimalnya. Kalau ini 3 kali juga 1 tahun. Sama. Cuma kosnya beda. Ini saya belum bicara kos, belum bicara ongkos. Baru saya bicara manfaatnya. Kalau umpamanya kita tidak gali lubang, kita semprot keliling. Boleh. Cuma persoalannya akar rumput itu di atas.
Jadi kalau kita tidak gali, duluan itu akar rumputnya makan. Bagusnya kalau kita lubang, tanpa kita spray pun boleh. Karena dia dibawanya itu, ini airnya langsung dibawanya itu akar rumput. Langsung meresap. Seandainya kita punya bersih, boleh. Tidak ada masalah. Nah, tapi kita tentu butuh cuci pokok lagi dulu. Baru semprot ini. Karena kalau semak dengan rumput, kita semprot ini, rumputnya yang makan duluan. Nah, boleh diracun dulu. Tapi saya pakai cara, karena kemarin di dalam kebun saya itu ada sapi, saya tidak semprot. Saya lubang. Supaya ini pupuk langsung di bawah akarnya rumput itu. Artinya duluan akar sawit makan daripada akar rumput. Karena saya tidak mau semprot rumputnya, karena saya pakai makan sapi. Tapi kalau dari segi kualitas, luar biasa. Dan ini sudah saya buktikan. Baru oke lah, katakanlah sama kualitasnya. Katakanlah sama dengan pupuk biasa. Karena kita juga tidak boleh merendahkan pupuk Malaysia. Saya di Malaysia itu hampir 30 tahun dan saya tahu itu kualitasnya pupuk tawon. Katakanlah sama. Tapi harganya beda. Kemudian cara aplikasinya juga lebih mudah ini. Bayangkan ini digendong saat begini 100 pokok. Ini satu ini. Kalau kita pakai pupuk kimia, 100 pokok itu dia harus 5 sak. 5 sak setengah. Kalau kita tak pakai 2 kilo. Kalau kita pakai lebih daripada 2 kilo, lebih banyak lagi. Ini cuma satu ini digantung. Saya kemarin tas satu ini. Sudah selesai satu ini pulang, besoknya lagi sambung satu ini. Dia punya ini harus double. 15 hari harus dispray ulang. Sebenarnya kalau kita mau kualitas, double 3 kali juga boleh karena kualitasnya bagus. Dan nanti saya bandingkan harganya. Saya belum bicara harga, saya baru bicara kualitas. Kalau kita double dengan ukurannya sama. Ya, dengan ukuran yang sama. Ini mungkin itu kalau harga, karena saya dengar ada 2 versi harga ini. Jadi harga bukan, saya belum bisa bicara kalau harga. Saya hanya bicara mengenai pengalaman saya memakai pupuk ini. Ya, manfaatnya. Kemarin saya semprot bulan 9, karena kebetulan saya tulis memang. Karena sebelum saya sampaikan ke masyarakat, saya mau dulu pastikan kualitasnya. Jangan sampai nanti saya bohong. Jadi saya tulis, pada saya spray pertama saya tulis, spray kedua saya tulis. Dan hasilnya saya tunggu terus. Kapan ini hasilnya bisa kelihatan? Ternyata kelihatannya di bulan 12. Sampai sekarang. Saya bertanya Pak, nih Bapak punya lahan, itu berapa meter jarak antara sawit ke sawit? 9 Pak. Ah, itu lebih harus bos. 9 meter. Dan itu memang wajar. Tapi bukan 9 meter persegi Pak, kita triangle. Ya, Segitiga. Ya. 3 segira maksudnya, jarak 9 meter. Ya. Dan kalau masalah buah, alhamdulillah sampai sekarang masih oke. Kalau dulu sebelum saya pakai ini sudah KO kalau buah begini sudah. Sudah belum begini? Ya. Cuma sayangnya karena saya tidak semprot lagi di bulan 2. Harusnya saya semprot lagi di bulan 2 supaya buahnya banyak itu senantiasa berkesinambungan. Ini putus. Banyak kita potong. Nah, iya, putus karena Jangan saya ambil buahnya. saya tidak sambung. Buahnya yang banyak itu kan saya yang salib. Perbandingan hasil panennya Pak. Sudah tadi. Yang jelasnya kalau perbandingannya memang lebih baik ini. Selama saya punya kebun itu, saya pakai ini baru lebih 10 ton yang sebelah itu. Selama kebun. 12 ton. Nah, Iya. 12 ton. Saya sabit itu kan yang pertama 8 ton kan. Iya. Yang aku sabit kedua itu 12 ton lagi. Yang pertama Pak berapa? 8 ton. 8 ton, kemudian ya, kedua kebetulan dia Yang ini, kedua ya. ada 12 ton. 12 ton lebih. Sementara Pak Desa tidak pernah mengambil selama kelapa sawit, tidak pernah sampai 10 ton Pak Desa. Alhamdulillah luar biasa pupuknya. Melarikan anak-anak